Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Nashkurullah ta'ala bini'matihi tatimul lihat. Wa nashkurullah bisihhati wal afiyat wa qudwati bitilawatil Qur'an wa ta'allama al-lughatal arabiyyah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayuhas sadah wa sayyidat, al-yawm mubarakah al-jumu'ah. Nahnu nabda al-halaqah bi tilawatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ila Ustadzul Karim Asy-Syaikh Aminullah alaihi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar? Dengaran Pak. Saya menggunakan WiFi LBK. Dengaran Pak. Ya, jadi kalau hilang-hilang, putus-putus, yang diomelin jangan saya, LBK-nya. Iya. Iya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Oke. Perbaikan sedikit dari yang disampaikan Dirga tadi. Nashkurullaha bukan bisihhah wa afiyah, tapi ala. Nashkurullaha ala sihhah wal afiyah, ala ni'matis sihhah wal afiyah, ala ni'matil iman wal islam. Itu. Jadi menuju nikmatnya itu menggunakan ala. Mau sehat, mau selamat, mau aman, mau iman, Islam, ihsan, pakai ala semuanya. Oke. Hari ini saya agak telat sedikit, setengah jam mundur dari seharusnya, karena perjalanan dengan KRL-nya nggak mulus-mulus amat. Nampaknya sinyalnya ya. Ayahnya zoom-nya. Ada suara ya? Ada suara, iya. Ini dia nih. Ini beliau. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, ya. Ya, kalau terdengar syukur. Kalau enggak kan percuma aja saya ngomong sana sini. Tiba-tiba nggak terdengar. Karena ini naik turun aja ininya apa? Sinyal begini nih. Apa saya harus pakai hotspot?
Tunggulah, biar dulu. Oke. Sekarang kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Syukran. Kasih. Kita lanjutkan ke masalah al-asma al-khamsah. Iya. Isim yang 5, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu. Ya diarabkan dengan huruf, tidak dengan harakat. Kalau dia marfu, tanda rafa'nya waw. Kalau dia mansub, tanda nasabnya alif. Kalau dia majrur, tanda jarnya ya. Ya. Kita sudah sampai pada poin ini. Abuka rajulun karim. Abuka mubtada'un marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu min al-asma'il khamsah huwa mudhaf. Dia termasuk isim yang 5 dan kedudukannya adalah sebagai mudhaf. Wal kaf, sedang kafnya dhamir bariz muttasil mabni 'ala al-fath fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dia menempati posisi jar karena memang kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Nah, perhatikan yang kedua, kita modifikasi dengan memasukkan inna. Ternyata yang semula abuka, ketika inna sudah masuk, berubah dia menjadi inna abaka. Tidak boleh lagi inna abuka. Inna harfu taukid mabniun alal fathi. Abaka ismu inna dia. Mansub. Apa tandanya? Wa alamatu nasbihi al-alif. Kenapa harus alif? Li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Sedang kafnya mithlu ma qablahu. Kaf diarabkan seperti sebelumnya. Dhamir barizun muttasil mabniun alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Begitu kalau ada inna. Bagaimana selanjutnya? Kita lihat sekarang. Yang semula abuka, lalu abaka, sekarang abika. Kenapa harus abika? Karena didahului huruf jar. Karena didahului oleh huruf jar. Perhatikan. Li abika kitabun jamilun. Li abika. Al-lam harfu jarrin mabniun 'alal kasri. Dia huruf jar dan karena huruf maka dia mabni. Tanda binanya adalah kasr. Jangan kasrah ya. Mabniun 'alal kasri. Abika ismun majrurun bil lam. Isim yang dijarkan dengan lam. Apa tanda jarnya? Wa alamatu jarrihi al-ya. Kenapa mesti ya kok tidak kasrah? Li'annahu minal asma'il khamsah. Karena dia termasuk isim yang 5. Kurang ini tambahkan seperti sebelumnya. Wa huwa mudhaf. Wal kaf mithlu ma qablahu. Kaf seperti sebelumnya. Dhamir barizun muttasil mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sampai poin ini. Ada pertanyaan? Apa kedudukan kata kitabun? Khobar. Khobar. Bukan khobar dia, tapi mubtada. Mubtada ya.
Mubtada kedua. Oh iya, iya. Mubtada'un muakhkhar. Mubtada muakhkhar. Karena dali ya. Mubtada muakhkhar marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahirah fi akhirih. Hubungannya dengan jamil sebagai apa? Naat. Bukan. Khobar muqaddam. Bukan. Idofa. Bukan. Li abika kitabun jamilun. Iya. Hal kah? Khobarul muqaddam. Bukan. Apa hubungan kitabun dengan jamil? Kitab ini sebagai apanya? Tawabi'. Mudaf ilaih ya. Man'ut bukan. Mudaf ilaih bukan. Yang saya tanya kitabnya ini. Kitab ini apanya jamil? Kitab ini apanya jamil? Man'ut. Man'ut. Itu yang saya tunggu. Man'ut. Untung belum Jumatan nih. Saya tunggu-tunggu tuh man'ut. Nah, jadi jawabannya wahwa man'ut. Jadi kitabun tadi adalah mubtada'un muakhkhar marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa man'ut. Jamilun apanya nih? Na'at. Ya. Na'at. Marfu' apa tidak? Marfu. Kenapa marfu'? Kitabun marfu. Kitabun marfu. Karena marfu. Kenapa marfu? Karena naat. Kenapa naat ini marfu? Mengikuti man'ut. Kitabun. Ya, istilahnya gini. Jamilun na'tun wa na'tul marfu'i marfu'un. Jamil itu na'at dan na'atnya kata yang marfu sebelumnya harus marfu. Itu istilahnya. Jamilun na'tun wa na'tul marfu'i marfu'un. Apa tanda rafa'nya? Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kalau kitabun ini adalah mubtada muakhkhar, khobarnya mana? Khobarnya abi. Li abika. Jadi li abika setelah wal kaf, setelah uraian tentang al kaf, tambahkan wa shibhul jumlah minal jarri wal majrur. Nah, maksudnya shibhul jumlah yang terdiri dari huruf jar dan majrurnya fi mahalli raf'in khabarun mubtada. Khabarul mubtada al muqaddam. Atau sebut saja khabarun muqaddamun, sudah cukup. Tapi gabungan dari lam dan abikanya. Asalnya kitabun li abika jamilun ya. Asalnya ya, kitabun li abika jamilun ya Ustaz ya. Asalnya adalah al-kitabul jamilu li abika. Al-kitabul jamilu abika. Al-kitabul jamilu li abika. Asalnya itu. Pakai alif lam dua-duanya. Namanya na'at harus mengikuti man'utnya. Al-kitabul jamilu li abika. Itu asalnya. Hingga poin ini ada pertanyaan? Kalau tidak mau dilanjut. Ada? Tidak. Lanjut. Syarat-syarat i'rab dengan huruf untuk isim yang 5. Ini syarat ini penting. Harus dipenuhi.
kalau ingin i'rab isim yang 5 ini berjalan atau efektif. Kalau tidak, maka i'rab dengan huruf marfu bil alif, marfu bil waw, mansub bil alif, majrur bil ya tadi nggak boleh diberlakukan. Perhatikan syarat yang pertama. Coba baca syarat yang pertama apa? Harus mufrad, bukan musanna, bukan jamak. dan bukan jamak. Ya. Harus mufrad. Tidak boleh musanna dan tidak boleh jamak. Supaya apa? Supaya i'rab isim yang 5 seperti tadi berjalan. Harus mufrad dulu isimnya. Abuka mufrad atau bukan? Mufrad. Mufrad. Akhuka mufrad apa tidak? Mufrad. Mufrad. Sudah terpenuhi ini syaratnya. Hamuka mufrad apa tidak? Mufrad. Mufrad. Fuka mufrad apa tidak? Mufrad. Mufrad. Dzu mufrad apa tidak? Mufrad. Mufrad. Sekali kita musannakan, i'rab isim yang 5 ini tidak berlaku. Nggak berlaku dia. Abawaka. Ya. Kita ambil contoh. Ini yang kemarin kita bahas ini. Ya. Kita lihat contoh ini ya. Abawaka. Abawaka umpamanya muslimani. Abawaka muslimani. Ambil yang kalian perlu lihat kalimat yang terakhir ya, contoh ini ya. Jangan lihat dari awal sekali, jangan. Abawaka muslimani. Abawa ini sudah musanna. Musanna dari abun. Musanna dari abun itu abawani. Lihat baris yang sama bagian awal. Abun, abawani. Jamaknya abaun. Nah, ketika abawani yang musanna ini kita hubungkan dengan dhamir, nunnya hilang. Selalu itu musanna saat diidhafahkan pasti nunnya hilang, nggak bisa tidak. Kitabun, kitabani. 2 buku. 2 buku Muhammad, kitabah Muhammadin. Nunnya dihilangkan dulu. Kitabun mufrad, kitabani musanna. 2 buku. 2 bukumu. Bahasa Arabnya? Kitabaka. Kitabaka. Nah, seperti itulah yang ada sekarang. Abun abawani. Ketika diidhafahkan dengan dhamir, abawaka. Berarti abawa adalah musanna. Nah, bagaimana mengi'rabkannya? Coba lihat. Abawa adalah mubtada marfu'un. Wa alamatu raf'ihi apa? Alif. Al-alif. Bukan waw, al-alif. Iya, musanna. Nah, itu alasannya li'annahu ismul musanna. Kalian tidak boleh mengatakan li'annahu minal asma'il khamsah. Nggak boleh lagi. Dicabut identitas al-asma'ul khamsah karena abun sekarang sudah musanna. Jelas ya? Yang berlaku berarti i'rabul musanna, bukan i'rabul asma'il khamsah, bukan. Maka abawa yang mubtada ini marfu' tanda rafa'nya bukan waw gaya isim yang 5 tadi. Tapi tandanya adalah al-alif. Alasannya li'annahu
Li'annahu ismul mutsanna, karena dia isim mutsanna. Wa huwa mudhaf. Wal kafu dhamir bariz mabni 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sama persis dengan abuka tadi, kalau kafnya ini enggak ada beda. Sekarang muslimani, apa kedudukannya? Muslimani khobar. Khobar. Khobar apa? Khobarul mubtada'i. Khobarul mubtada'i. Mansub atau majrur? Marfu. Marfu. Apa tanda rafa'nya? Alif. Alif. Kenapa al-alif? Karena musanna. Musanna. Selesai. Dari sini terlihat bahwa kalau yang semula isim yang 5 sudah dimusannakan, maka tidak lagi disebut isim yang 5. Sudah berubah menjadi musanna seperti biasa. Begitu juga kalau dia jamak. Nah, coba lihat ini. Jamak abun, abawani, abaun. Jamaknya kan itu ya. Jamaknya adalah abaun. Sekarang kita lihat. Umpamanya abaukum muslimuna. Abaukum muslimuna. Apa kedudukan abaukum? Ada. Marfu. Marfu. Tanda rafa'nya? Alif. Dhammah ya benar. Yang mana dhammah? Dhammah di atas alif. Dhammah di atas alif. Dhammah di atas alif. Yang mana? Ya, Atas waw. Alif yang di atas waw. Hamzah di atas alif yang pertama dong. Oh, bukan. Di atas waw. Wow. Di atas waw. Emang di situ kelihatannya alif ya? Alif, ada alifnya. Ada hamzahnya di situ. Hamzahnya di atas waw. Iya. Emang di situ hamzahnya kelihatannya di atas alif. Wow. Di atas waw. Di atas waw. Di atas waw. Kaget saya. Saya udah capek-capek menulis hamzah di atas waw. Tiba-tiba terlihat di atas alif, kan saya bikin kaget. Laptop saya yang salah kalau. Susah nulisnya itu. Susah nulisnya, bagaimana mengukir hamzah diletakkan di atas waw. Tiba-tiba dibilang hamzahnya di atas alif. Di atas waw hamzahnya ini. Hamzah inilah yang kita maksud. Harokatnya dhammah. Aba'u kan. Mubtada'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Seperti biasa. Wa huwa mudhaf. Kum dhamir muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, jadi lihat kalau sudah dijamakkan begini, hilang identitas al-asmaul khamsahnya tadi, hilang, nggak berlaku. Ini yang kita maksud dengan poin tadi, bahwa isimnya itu harus mufrad, nggak boleh musanna, nggak boleh jamak. Jika ingin i'rab isim yang 5 berjalan, ya, pertahankan mufrad. Ketika yang mufrad itu berubah menjadi musanna, hilang identitas isim yang 5 dan i'rabnya praktis tidak berlaku. Yang berlaku i'rabul musanna. Ketika dijamakkan gaya ini, yang berlaku adalah i'rab seperti biasa, bahwa marfu tandanya dhammah zahirah fi akhirih. Dia mudhaf, kumnya dhamir mabni 'ala sukun, tapi menempati posisi jar karena dia mudhafun ilaih. Muslimuna, apa kedudukan kata muslimuna? Khobar. Mubtada. Khobar apa? Khobarul mubtada. Khobarul mubtada'i. Marfu atau mansub atau majrur? Marfu. Tanda rafa'nya? Waw. Al-waw. Wa alamatu raf'ihi al-waw. Kenapa? Karena jamak. Jamak. Salim. Ya,
li'annahu jam'ul mudzakkari salim. Jam'ul muzakkari salim. Jelas ya yang kita maksud yang mufrad tadi itu ya. Nah, ini harus mufrad. Jelas ya? Ya. Bukan musanna dan bukan jama'. Karena kalau sudah musanna berlaku i'rab musanna. Tidak berlaku i'rab isim yang 5 lagi dan tidak disebut isim yang 5. Walaupun itu asalnya adalah isim yang 5. Abuka. Tiba-tiba dimusannakan abawaka, bukan isim yang 5 lagi. Begitu juga ketika dia sudah dijamakkan, dia bukan isim yang 5 lagi. Oke, ini syaratnya ini. Syarat i'rab dengan huruf untuk isim yang 5. Syarat kedua. Coba baca syarat yang kedua. Harus diidofahkan kata yang lain dan kata tidak yang boleh lain. berdiri sendiri kata Ada yang abun. lain. Ya, harus diidofahkan ke kata yang lain. Dan tidak boleh berdiri sendiri seperti abun begitu. Kalau abun begitu saja, atau pakai alif lam, al-abu mahirun. Bukan isim yang 5 itu. Bukan isim yang 5 itu. Ya. Amuka. Umpamanya al-abu al-abu mahirun. Apa kedudukan kata al-abu? Mubtada. Mubtada. Marfu atau majrur? Marfu. Mubtada. Marfu. Tanda rofaknya? Domah. Dhammah. Zahirah fi akhirih. Karena dia bukan isim yang 5. Karena dia tidak diidhofahkan. Harus diidhofahkan. Nah, coba lihat yang pertama ini, yang paling atas. Abuka. Nah, ini baru benar nih. Abuka mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu minal asma'il khamsah. Begitu dia dihilangkan idhofahnya, tidak mudhaf lagi, al-abu mahirun, al-abu tidak lagi menjadi isim yang 5. Atau alif lam dihilangkan, contohnya amami abun mahirun. Di depan saya ada seorang bapak yang pinter. Amami abun mahirun. Abun di situ mubtada, muakhkhar, marfu', tapi tanda rafa'nya dhammah zahirah fi akhirih karena dia bukan termasuk isim yang 5. Jadi syaratnya dia harus diidhofahkan ke kata yang lain. Dan tidak boleh berdiri sendiri seperti abun. Begitu. Silahkan nomor 3 dibaca. Diidhofahkan kepada selain ya mutakallim. Iya. Diidhofahkan kepada selain ya mutakallim. Pertanyaannya, ya mutakallim itu apa sih? Domir Orang yang berbicara. Orang yang berbicara. Ya, yang mutakallim. Oh gitu. Contohnya apa? Saya belum paham. Anak. Anak, nahnu, tuh. Oh gitu. Mana iya-nya? Katanya iya. Iya maupun na itu ya domirnya tuh domir mutakallim. Orang yang buat berbicara, Pak. Oh jadi ana gitu, nahnu gitu. Ya ana, nahnu, iya atau kuna seperti di nani begitu kan. Sesungguhnya aku gitu kan. Saya yang berbicara begitu. Yang mana ya mutakallim? Iyanya Pak, ya domir mutasil. Mutasil ana. Contoh yang sederhana aja deh. Kayak apa sih?
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni. Itu terlalu jauh itu masuk ke dalam ayat. Yang sederhana yang biasa aja. Li. Li. Apalagi? Abi. Nah, Umi. kita ambil contoh ini. Umi. Abi, kita lihat ya. Abi. Kasih harokat lah. Kasih harokat lagi. B. Kasih harokat lagi. Abi. Umpamanya Abi mudarrisun. Abi mudarrisun. Oke. Secara singkat, Abi kedudukannya apa? Mubtada. Mudarrisun? Khobar. Oke, sekarang kita urai. Abi mubtada. Coba lihat. Kita urai ya. Abi mubtada. Harokat dulu. Abi mubtada. Abi mubtada. Marfu apa tidak? Marfu. Saya tulis marfu'un. Alamatul marfu'. Mubtada'un. Marfu'un. Majrur Abi mah. Abi majrur? Iya, Ustaz. Abi majrur. Di kasroh majrur. Ayo lo. Ayo siapa tuh? Yang ngomong marfu tadi siapa? Ada bantahan nih. Saya, Pak. Saya. Nah, harus bertanggung jawab tuh. Ada yang membantah katanya majrur. Majrur fi mahalli raf'in mubtada'u. Majrur fi mahalli raf'in mubtada'un. Kenapa fi mahalli? Karena dia menempati tempat mubtada. Di tempat mubtada fi mahalli raf'in. Dia bukan menempati mubtada, memang mubtada. Mubtada marfu'un, Ustaz. Mubtada marfu'un. Apa tanda rafa'nya kalau boleh saya tahu? Ada. Iya. Apa tanda rafa'nya? Iya. Iya mah jar. Ya, ini mah punya kita. Gamiri. Ya, dia mendomir. Saya. Iya-nya di sini jadi apa? Iya-nya jadi apa ya? Ya, domir mutakalim. Domir mutakalim. Iya, domir mutakallim ini jadi apa? Jadi mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih, betul. Jadi balik lagi nih. Abi mubtada marfu, katanya marfu. Abi mubtada marfu wa huwa Terus? mudhaf. Wa huwa mudhaf. Sebelum kalian mengatakan huwa mudhaf, saya masih penasaran nih. Tanda rofaknya apa? Kasrah. ada. Marfu Ada memang tanda rofaknya kasrah. Karena dia mudhaf ilaih, Ustaz. Ya, mudhaf ilaih terus kenapa? Masih saya tanya tanda rofaknya apa? Ada yang ada yang hilang situ. Gimana menghilang? Yang hilang apa? Nun. Abu. Nun. Di mana nunnya? Abin gitu.
Tada. Awalnya kan abun. Abu. Kan pakai Karena didofakan. ada ya. Karena diidofahkan Nunnya hilang. nunnya hilang. Emang abun ada nunnya? Enggak ada. Tidak. Nggak ada. Domah muqaddarah Ustaz. Nah, ini dia. Qadarah. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi. Itu tanda rafa'nya wa alamatu raf'ihi Kematun. dhammatun Muqaddarat. muqaddaratun muqaddaratun Di akhirnya. ala, nah gitu, muqaddaratun ala apa? Nah, masih harus dicari nih. Dia mubtada marfu, tanda rofanya itu dhammah yang diperkirakan saja. Diperkirakan ada di atas apa? Di atas ba. Di atas ba. Di atas ba. Ba ini adanya setelah ya atau sebelum ya? Sebelum Sebelum ya. Nah, maka istilah yang dipakai ala ma qoblal ya. Gitu istilahnya. Tanda rofanya adalah dhammah yang diperkirakan ada di atas sesuatu sebelumnya. Sesuatunya huruf pastinya. Kira-kira huruf apa? Ba. Huruf ba. Untuk contoh ini huruf ba. Kalau kita bilang qalami jadidun. Mim. Huruf mim. Huruf mim. Masjidi kabirun. Huruf dal. Huruf dal. Baiti wasi'un. Nah, untuk menghindari perubahan-perubahan begitu, datang tak kita bilang tak, datang mim kita bilang mim, datang dal kita bilang dal. Untuk menghindari perubahan-perubahan begitu, diseragamkan dengan menggunakan ma. Gitu loh. Sehingga ma ini fleksibel, mau huruf apapun yang kita hadirkan masuk dia. Sehingga cukup dengan mengatakan tanda rofanya itu dhammah yang diberikan ada di atas sesuatu yang ada sebelum ia. Mau mim, mau dal, mau ba, mau dot, mau kaf, terserah pokoknya huruf sebelum ia pokoknya. Begitu. Ini jawaban yang paling tepat itu. Mubtada marfu wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah ala ma qablal ya. Ada lagi pertanyaan. Pertanyaannya, kenapa dhammahnya tidak muncul aja? Pakai diperkirakan segala. Karena sudah ditempati oleh kasroh. Itu dia jawabannya. Karena lahannya si dhammah ini sudah ditempati oleh Mr. Kasroh. Sehingga dhammah nggak kebagian tempat lagi. Begitu. Maka dia tidak muncul. Dengan kata lain, yang menghalangi kemunculan dhammah yang sebenarnya adalah adanya harokat kasroh. Kenapa harokat kasroh pakai muncul ngerampas lahannya si dhammah? Nah, karena ada apa? Ada rupiah. Ada ya. Ada huruf iya.
Karena harus bersesuaian dengan huruf iya-nya. Sedang harokat yang paling dekat, paling akrab, paling bersesuaian dengan huruf itu huruf ya. Kasroh kesesuaiannya dengan ya. Kalau dhammah kesesuaiannya dengan apa? Wow. Kalau alif, kalau fathah kesesuaiannya dengan apa? Dengan Alif. alif. Dengan alif. Jadi wajar bingit. Kalau kasroh ini muncul di sono. Karena yang dihadapi adalah ya. Maka akhirnya, alhamdulillahnya, walau terjadi perseteruan singkat antara si dhammah sama si kasroh, dhammah ngalah. Ya udahlah kasroh katanya, ambil aja deh. Demi kedamaian NKRI. Karena yang kamu hadapi memang benar-benar harus Anda yang bisa menghadapi. Siapa yang harus dihadapi? Si iya itu. Nah, karena si iya ini yang harus dihadapi, maka kamu, wahai kasroh, kata si dhammah nih, kamu tampil. Saya mohon maaf, nggak bisa saya menaklukkan si iya, maka saya ngumpet aja deh. Itu loh. Demi kedamaian. Demi kedamaian NKRI. Jadi apa yang menghalangi kemunculan dhammah tadi apa? Adanya kasroh. Nah, adanya kasroh. Kita istilahkan begini. Mana'a min zuhuriha. Gitu loh. Mana'a min zuhur. Kemunculan. Zuhur itu kemunculan. Mana'a min zuhuriha. Yang mencegah munculnya si dhammah itu. Nah. Mana'a min zuhuriha. Ishtighalul mahal. Karena tempatnya sudah sibuk, sudah terisi maksudnya. Ishtighalul, pakai dhammah ya. Ishtighalul mahalli. Ishtighalul mahalli. Ishtighalul mahal. Carlo. Istighalul mahal biharakatil ya bil kasrah. Nah gitu ya. Istighalul mahal biharakatil kasrah. Biharakatil kasrati al-munasibah. Yang bersesuaian maksudnya. Al-munasibah. Al-munasibah bil ya. Itu jawabannya. Mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'ala ma qabla al-ya. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil kasrah al-munasibah bil ya. Yang menghambat munculnya dhammah adalah karena tempatnya sudah terisi dengan harakat kasrah yang bersesuaian dengan ya. Itu maksudnya. Baru wahwa mudhaf. Maksudnya abi di sini mudhaf, wahwa mudhaf.
wa huwa mudhaf. Terus iya-nya bagaimana? Setelah kita bilang wa mudhaf. Ya, mudhafun Domir ilaihi. Hasil. Domir Domir mutasil. Domir mutasil wa huwa mudhafun ilaihi. Iya. Wal ya'u dhamirun Domir mutasil. barizun muttasilun mabniun ala sukun sukun fi fi mahalli Al-i'rab. jarrin jarin li annahu mudhafun Mudhafun ilaih. ilaih. dhamirun baris muttasilun mabniun. Sekarang saya tanya, bolehkah Abi di sini kita bilang dia isim yang 5? Ya. 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 Boleh. Tidak termasuk. Tidak termasuk. Kalau termasuk dari tadi aja kita bilang mubtadaun marfu'un wa alam tarbi' al-waw li annun al-asmaul khamsah. Berarti di sini harus tertulis abui. Abui mudarrisun. Gitu nanti. Abui. Jadi ini bukan isim yang 5. Bukan isim yang 5. Karena apa? Karena diidhofahkan kepada ya mutakallim. Itu dia. Maka di sini tadi diidhofahkan kepada selain ya mutakallim. Baru i'rab dengan huruf untuk isim yang 5 berlaku. Artinya jika diidhofahkan kepada ya mutakallim, maka i'rab isim yang 5 tidak berlaku karena memang bukan isim yang 5 lagi. Gitu. Bukan isim yang 5 lagi. Jelas itu ya? Jelas, Pak. Oke. Yang keempat. Syarat yang keempat. Isim fu tidak boleh terhubung dengan huruf mim. Harus tetap fu. Kalau kita bilang famun, maka dia bukan isim yang 5. Dan i'rab isim yang 5 tidak berlaku. Karena untuk mengatakan mulutmu, kita boleh bilang famuka. Nah, ketika kita bilang famuka, isim yang 5 kah itu? Bukan. Karena bukan, maka i'rab isim yang 5 praktis tidak berlaku. Tidak berlaku. Jadi untuk menyebut atau mengatakan mulut dalam bahasa Arab itu fu atau famun. Boleh dua-duanya. Fuka boleh, famuka boleh. Jadi yang isim yang 5 famun atau fu? Fu. Mulutmu. Fuka. Di dalam mulutmu. Fifamika. Jangan pakai mim, Dirga. Fika ya. Ulang lagi. Di dalam mulutmu. Fika. Oke. Fika. Di dalam mulutmu. Fi di dalam. Ya. Fika. Begitu. Di dalam mulutmu ada nasi. Fika ruzun. Fika ruzun. Di dalam mulutmu ada nasi. Fika ruzun. Ustaz, apaan Ustaz? Saya mau izin dulu ya Ustaz. Mau ini petugas Jumat dulu nih. Muazin kebetulan. Oh silakan. Silakan. Jauh nggak? Enggak sih, dekat sih Pak. Soalnya